Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil wara wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashban minad diyami. Yang kita muliakan tuan-tuan guru kita, para alim ulama, pengurus masjid kita yang hadir, Bapak Alex, Pak Sugi, imam masjid kita Muhammad Saddam Al-Hafiz, bapak-bapak termasuk yang datang, ada yang dari jauh nih, dari Sekarnan, ibu-ibu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Kita bertaubat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah sehingga kita termasuk hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita takut, dalam hadis Nabi ada sebuah hadis yang berbunyi, atuhlakul qaryatu fiha salihun. Adakah suatu negeri atau kota atau kampung itu akan dimusnahkan, akan dihancurkan, padahal di dalamnya terdapat orang-orang saleh? Maka Rasul menjawab, na'am idza kasural khabathu aw kama qala. Ya, jika maksiat terlalu banyak yang dilakukan. Jadi mudah-mudahan Allah melindungi kita, mengampunkan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus menjagakan kita dan saudara-saudara kita dan seluruh orang-orang Islam diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengasihani kita dan menjagakan kita, memberikan perlindungan kepada kita, keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan membacakan Al-Hikam Al-Ata'iyah di Sayyidi Ahmad Ibn Ata'illah As-Sakandari qaddasallahu sirrah. Di malam hari ini hikmah yang ke-88. Mengawali pembacaan hikmah ini, sekali lagi saya ingin semacam mengungkapkan, kendati terkesan tinggi kaji kita ini, karena ini adalah ilmu tasawuf yang disebut juga dengan lubbul ulum, intinya daripada ilmu-ilmu yang terkait dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya dia bukanlah sesuatu yang jauh atau tinggi, tetapi dia satu kesatuan yang memang merupakan kewajiban bagi kita. Karena agama kita ini dibina atas dasar apa yang disebut dengan arkanud-din, rukun-rukun agama, seperti yang disinyalir dalam sebuah hadis yang masyhur dengan sebutan hadis Jibril, di mana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah di tengah para sahabat bertanya tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tatkala ditanya tentang al-ihsan, mal ihsan? Maka Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu menyaksikannya, seakan-akan kalian melihatnya. Nah, inilah yang sesungguhnya yang merupakan puncak daripada yang
kita tuju, yaitu mencapai maqamul ihsan, yang merupakan satu rangkaian Islam, iman, ihsan yang tak terlepaskan, yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Kita berupaya untuk beribadah seakan-akan benar-benar kita menyaksikan Allah. Karena itu ilmu tasawuf sepakat oleh para ulama kita dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan fardu ain, ilmu yang wajib kita pelajari di samping ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf. Ilmu tauhid untuk rukun iman, ilmu fiqih untuk rukun Islam, dan ilmu tasawuf untuk rukun ihsan. Kendati penamaan ini ada beberapa nama, dulu disebut dengan ilmu zuhdiyat atau ilmu tazkiyatin nafs, ilmu untuk membersihkan jiwa. Namun kemudian oleh para ulama kita lebih populer dengan nama ilmu tasawuf, yang maknanya adalah sama, pembersihan jiwa atau pembersihan hati, yang merupakan upaya untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tasawuf wal akhlaq. Tasawuf itu sendiri hakikatnya adalah akhlak. Jadi kendati kesannya terlalu tinggi, tak terjangkau oleh kita, tapi kita berhusnuzan bahwa ini adalah nasihat-nasihat yang baik. Saya sendiri membacakannya, kita semua mendengarkannya. Barangkali di antara kita ada yang lebih memahaminya, ada yang dapat menyambut dengan jiwanya, dan ada yang dapat mengamalkannya. Dalam hadis Nabi bersabda, "Rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Barangkali ada yang menyampaikan sesuatu, malah yang lebih paham adalah yang mendengarnya. Suatu ilmu, malah yang lebih memahami adalah yang mendengarnya. Nah, supaya mudah-mudahan ini memang dapat dimanfaatkan bagi dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Qala Sayyidi Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, al-ata'u minal khalqi hirmanu wal man'u minallahi ihsanu. Al-ata'u minal khalqi hirmanun. Pemberian secara harfiah, terjemahnya pemberian dari makhluk, hakikatnya adalah hirman, sesuatu yang ada isyarat, di situ ada ujian yang sebenarnya bukan atau belum termasuk pemberian yang sesungguhnya. Wal man'u minallahi ihsanun, sedangkan tidak diberi sesuatu yang kita mohonkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan itu adalah ihsanun, suatu kebaikan atau suatu kedermawanan. Nah, dulu telah kita sampaikan hikmah yang berbunyi tidak setiap permintaan kita itu diterima atau tidaknya diukur secara materi, tidak, atau diukur secara fisik, atau diukur secara apa yang kita kehendaki, tetapi hakikatnya adalah sesuai dengan kehendak Allah. Yang kita jelaskan dulu, kama yurid wa laysa kama turid. Yang terjadi adalah yang diinginkan Allah, bukan yang kita inginkan. Lidah kita memohon, hakikatnya Allah yang memberikan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala jua yang memberikan kepada kita. Apa yang Allah inginkan, bukan kita yang ngaturnya. Ya Allah, berikanlah aku bini yang paling cantik di Jambi ini ya Allah. Bagi Allah yang sedang-sedang baik misalnya.
dibagi Allah, tapi bukan kita yang ngatur. Allah kabulkan, namun sesuai dengan apa yang Allah tentukan, Allah kehendaki bagi kita. Namun bagaimanapun ad-du'a mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, menumpahkan rasa dan keinginan kita, semakin banyak kita mendapatkan pahalanya. Di sini tadi juga disebutkan pada hikmah terdahulu, jika seseorang telah mengenal Allah, baik saat dibagi ataupun ketika saat tidak dibagi apa yang diinginkan, maka orang yang paham, orang yang mengenal Allah, yang ikhlas dan ridha dengan ketentuan Allah, tidak dibagi Allah itulah pemberian Allah. Adal man'u ainul ata. Hakikatnya Allah bagi, namun bukan yang kita inginkan itu bentuknya, sehingga apa yang berupa tidak kabulnya keinginan kita itu sebenarnya itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan pernah kecewa kita kalau memohon, jika kita ukur dengan materi atau dengan keinginan hawa nafsu kita belum kabul-kabul. Teruslah berdoa, teruslah beribadah, teruslah mencari ridha Allah. Seperti kita contohkan, ada orang yang sholat duha tujuannya nak kaya. Sebulan sholat duha belum juga kaya, 2 bulan 3 bulan belum juga kaya-kaya. Ujungnya katanya berhentilah sholat duha, tidak ada juga aku kaya-kaya katanya ya. Kenapa? Karena dia mengkaitkannya dengan ego atau keinginannya. Padahal kalau dia paham, maka itulah pemberian Allah yang luar biasa, yang bisa dia tangkap dari isyarat-isyaratnya, ketenangan jiwa, kesehatan, keamanan, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali hari ini ditakdirkan sebenarnya musibah, tapi ditolakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari kita dengan kasih sayang Allah kepada kita dan dengan kesabaran kita yang terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang itu berat bagi kita, namun dengan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kita mohon, segala takdir yang Allah berikan kepada kita semuanya berisi kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mohon dan kita yakin Allah tak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Pemberian dari makhluk sebenarnya bukan pemberian, tidak diberi dari Allah, sebenarnya itulah kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atiyatul khalqi laka hirmanun ala tahqiqi. Pemberian makhluk kepadamu sebenarnya bukanlah pemberian. Lima fihi min ru'yatika li ghairillah. Karena saat makhluk yang memberimu, ketika itu kau melihat bukan Allah yang memberimu. Makanya adab ketika kita mendapatkan hadiah dari seseorang, pandangan tauhid kita meyakini bahwa yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, asbabnya melalui makhluknya. Ditundukkan Allah hati makhluk itu sehingga mengasihi kita, mencintai kita, ingin memuliakan kita, digerakkan Allah hatinya untuk berbuat baik kepada kita. Maka ketika kita menerima pemberian seseorang, pandangan kita adalah hakikatnya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam adab kita wajib berterima kasih, sekurang-kurangnya mengucapkan jazakallahu khaira, kata Nabi. Sungguh siapa orang yang mengucapkan jazakallahu khaira terhadap orang yang berbuat baik kepadanya, itu telah setimpal, qad kafa'ahu, itu sudah cukup. Jadi kalau kita mendengar ada orang yang mengatakan jazakallahu khair, itu sudah luar biasa ucapan terima kasihnya. Takutnya kita nanti ada ego lagi, masa cuma jazakallahu khair cuman katanya ya. Padahal itu sebaik-baik ucapan
orang-orang yang ketika kita berbuat baik kepada mereka, mereka menyebut jazakallahu khairah. Itu sudah sangat luar biasa. Qad kafa'ahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hati kita, jiwa kita, pandangan kita, keyakinan kita, itulah yang disebut dengan tauhidul af'al. Wahdatul af'al, tauhid wahdatul af'al, tauhidul af'al, kita memandang perbuatan hakikatnya adalah perbuatan Allah jua. Nah, di situ kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada orang yang berbuat baik dengan kita. Dalam hadis Nabi bersabda, la yashkurillah aw la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya. Orang berbuat baik kepada dia, apalah nih, aku pun bisa juga, katanya misalnya nah, itu tidak. Tetaplah kita berakhlak, beradab, dan ini jenjangnya semakin kita pahami. Bagaimana kita berterima kasih kepada Rasulullah yang telah membawa risalah agama Allah ini menjadi rahmat bagi alam semesta, yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Bagaimana kita mengungkapkan terima kasih kita? Bagaimana terima kasih kita pada orang tua kita? Bagaimana terima kasih kita kepada guru-guru kita? Bagaimana terima kasih kepada orang yang berbuat baik dengan kita? Nah, semua mesti kita lakukan. Sekurang-kurangnya untuk hubungan muamalah dengan doa tadi. Orang baik dengan kita, kita doakan. Kalau tak sanggup kita mau berbaik seperti yang dia lakukan pada kita untuk membalasnya, maka kita doakan. Jadi ketika makhluk yang bagi itu, kebanyakan kita melihatnya pemberian selain Allah. Makanya disebut dengan hirman. Tidak dapat kita hakikat kesyukuran kepada Allah karena kita memandang yang membagi bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqufika ma'a huzuzika wa syahwatika, dan ketika engkau mendapatkan sesuatu dari makhluk selain engkau memandang perbuatan itu bukan dari Allah, juga karena engkau senang karena sesuai dengan hawa nafsumu. Yang kita hendak itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Dibagi orang, awak dah berduit, misalnya lagi banyak utang, lagi banyak masalah, tiba-tiba ada yang datang kasih hadiah. Ustaz, ini saya ada hadiah ataukah sedekah misalnya 10 juta misalnya, luar biasa, karena sesuai dengan keinginan kita. Apalagi kalau kita nak mati nak beli iPhone 12 misalnya, akan hendak tuh tingginya misalnya, ada yang bagi, maka sesuai dengan keinginan kita. Ketika itu kalau kurang-kurang kuat pengetahuan kita dan pemahaman kita serta iman kita, kita tidak memandangnya pemberian itu dari Allah, kita memandangnya pemberian dari makhluk. Makanya ada orang kadang-kadang sampai bersujud-sujud dengan makhluk karena menganggap makhluk itulah yang menolongnya, makhluk itulah yang memberinya. Kalau bukan karena engkau mati dah aku, itu ya. Kalau bukan karena dia, entah jadi apa dia sekarang. Itu kalimat-kalimat yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Syirik ini banyak, bukan hanya yang nyata-nyata, misalnya yang dukun-dukun itu saja. Ucapan-ucapan kita pun hati-hati juga. Karena dokter inilah aku sembuh. Kalau bukan karena dokter itu tidak sembuh-sembuh aku, salah. Karena obat inilah, salah. Karena duit. Nah, dulu mungkin saya pernah cerita, ada orang yang tak percaya dengan waliullah, tidak ada wali itu, tidak, katanya. Langsung dia nepuk dompetnya, ini yang wali, katanya, tidak, hanya berduit. Nah, ternyata Allah tampakkan beberapa saat kemudian
diberikan Allah cobaan. Artinya memang cara kita memahami pemberian atau tidak diberi, selalu kita sabar, selalu kita syukur, selalu kita yakin. Jangan cepat putus asa. Saat mohon kepada Allah belum kabul, jangan putus asa, karena doa kita terus mendapatkan pahala. Pernah saya sampaikan ada sebuah asar yang menyebutkan ada nanti di akhirat di antara manusia yang mohon andai dihidupkan kembali di dunia, dia ingin berdoa saja, jangan dikabulkan di dunia karena rapelnya di akhirat. Oh, luar biasa sih. Banyak termasuklah pengajian-pengajian. Ada yang minta dibangkitkan lagi karena merindukan majelis ilmu, majelis zikir. Dan banyak hal-hal yang jika kita betul-betul memahami, maka kesempatan yang ada ini betul-betul kita manfaatkan. Wa man'ullahi laka ihsanun, dan ketika Allah tidak memberi seperti apa yang kau inginkan itu sebenarnya adalah kedermawanan, ihsanun. Li'annahu alzamaka alwuqub bibabih, karena dengannya Allah membuat engkau betul-betul fokus untuk memohon dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Awalnya karena ada kehendak, aku ini nak ini, maka kita tahajud tiap malam. Sebab kalau dikabulkan langsung malam tu, besok dah tahajud lagi. Jadi besok tahajud lagi, belum kabul juga besok tahajud lagi. Lama-lama kita asyik, tak terfikir lagi kabul tak kabul, aku tetap tahajud. Jadi motivasi awal okey, tapi tentunya kita meluruskan niat. Sejak awal kita luruskan niat kita karena Allah. Hikmahnya Allah buat kita menjadi betul-betul menghadap Allah. Al-wuqub bibabih, berdiri mengetuk pintu Allah. Ungkapannya berdiri sambil menunggu, terus menunggu dengan sabar di pintunya Allah Subhanahu wa taala. Wa afaka, dan di antara bentuk ihsannya Allah afiatkan engkau. Allah jagakan engkau, Allah lindungi engkau, Allah berikan kesehatan kepada engkau, termasuk nanti min wujudi hijabih, dengan adanya hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in syi'ta qulta al-ata, jika engkau ingin boleh engkau sebut pemberian, minal khalqi hirmanun lima fihi min wujudi mahabbatika lahum. Kenapa? Ketika itu engkau terlupa, engkau hanya mencintai makhluk, terlupa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berbuat baik, ketika itu kalau kita tidak mengerti, tidak paham, maka kita hanya akan menganggap dan betul-betul kita mencintai orang tersebut, sementara lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujud mahabbatika lahum ala dhalik. Wa tuqallid minhum fi akhdhi atiyatihim wa taqallud minnatihim fi akhdhi atiyatihim, dan terhutang budi kamu atas pemberian mereka, fi akhdhi atiyatihim. Kalau Allah kan kita luar biasa, ketika kita tidak bergantung kepada makhluk, hanya bergantung kepada Allah, maka begitu bebasnya jiwa kita. Tapi kalau kita sudah memohon-mohon, merayu-rayu, memelas-melas kepada makhluk, minta tolong kepada makhluk lalu ditolong, maka terbebanilah hutang budi yang melekat di dalam jiwa kita. Untung saja yang memberi itu baik, yang memberikan pinjaman itu orang baik. Sempat orang jahat diperbudaknya kita. Makanya ini yang Nabi khawatirkan, banyak karena hutang seseorang jadi diperbudak oleh orang yang memberikan hutang.
Namun lebih unik lagi zaman modern ini, yang memberikan hutang takut dengan yang berhutang. Banyak juga katanya orang baik yang memberikan hutang kepada seseorang, malah orang baik itu yang takut ketemu dengan orang yang hutang tuh. Kesian kalau ketemu nanti dia malu. Nah, saking baiknya hatinya. Kalau orang yang berhutang itu sadar luar biasa, tapi takutnya malah tidak sadar, ditagih ngamuk. Banyak sekarang ini ya. Nah, itu. Tapi kalau kita hanya terkait dengan Allah, begitu bebasnya jiwa kita. Makanya di antara doa Nabi itu berlindung daripada ghalabatid daini wa qahrir rijal, belitan hutang dan kungkungan orang. Makanya yang paling enak orang yang tak punya bos, dia dewek bosnya, itu paling enak. Tapi bagaimanapun kita dalam rangka mencari nafkah itu terus kita tempuh. Jadi anak buah oke, jadi pegawai oke. Cuman selagi kita jadi bawahan atau jadi orang yang mesti bertanggung jawab kepada atasan, maka selalulah kita itu merasa tidak ada kebebasan. Makanya mohon maaf bagi yang diberikan Allah rezeki, misalnya yang tidak pakai absen misalnya, dia lebih rileks nak kemana-mana enak misalnya, atau dia memang walaupun sederhana dia punya kemandirian, itu lebih enak. Tapi bagaimanapun selagi niatnya mencari nafkah itu teruslah kita tempuh, apalagi nafkah itu nafkah yang halal. Talabul halali ba'dal faraid, mencari sesuatu yang halal setelah yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk min afdalil ibadat, termasuk afdalnya ibadah yang afdal, banyak pahalanya. Wal man'u minallahi ihsanun, sedangkan ketika tidak diberikan apa yang kita inginkan sesuai dengan nafsu kita oleh Allah, ihsanun itu adalah kebaikan atau kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab umumnya kita ini mintanya dengan nafsu. Ya Allah, kajukanlah aku. Ya Allah, dapatkanlah bini cantik. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang dikagumi orang karena aku orang hebat. Nafsu kita berbeda dengan yang memohon dengan hati nurani. Karena mencintai Allah, dia mohon juga. Boleh juga dia mau mohon kaya, mau mohon muda, mau mohon kecukupan, tapi sudah dibarengi niat takwa, niat syukur, berupaya untuk terus dekat dengan Allah. Kalau yang nafsu tadi lain, ya Allah, ubahlah nasibku ini supaya nanti aku juga bisa nyombong, katanya. Jangan dia yang nyombong, aku ndak juga yang nyombong, ya Allah. Ketika tidak dikabulkan Allah, ihsanun itulah kedermawanan Allah. Sebab Allah tahu ada model-model orang jika diberi tak cocok. Kalau dikayakan dia jadi sombong, jadi pelit. Kalau dipintarkan dia mintari orang. Kalau badannya sehat, gawainya maksiat. Banyak. Jadi sebenarnya ada hikmah masing-masing yang kita husnuzon yakini itulah yang paling terbaik yang diberikan Allah untuk kita. Namun sebagai manusia biasa kita ini kan memang karena kita ada nafsu, ada ukuran-ukuran yang masih terkait dengan keinginan nafsu kita. Disitulah kita cepat mengukur dengan nafsu kita, akibatnya cepat stres, tidak ada kabul, stres, kurang dikit sedih. Nengok orang lain lebih banyak dapat, awak yang sedih. Mestinya kalau kita pasrah, kita ridha, kita syukur, niscaya tenanglah jiwa kita. Jadi kita ini kadang-kadang yang secara sebab yang membuat kita menderita kita sendiri. Keinginan misalnya ada bahasa Melayu besar pasak daripada tiang misalnya. Kalau sudah besar pasak daripada tiang, tidak ada senanglah hidup. Karena tidak pernah puas, tengok orang tidak ada pernah
merasa bersyukur, yang timbul dengki, iri hati, sakit. Banyak cerita-cerita ulama-ulama kita, dai-dai kita, tetangga beli motor dia sakit, tetangga beli mobil dia mati. Itu yang kita khawatirkan. Padahal ihsan dari Allah itu mengiringi setiap, apakah diijabah Allah ataupun tidak diijabah sesuai dengan keinginan kita. Li'annahu habibuk. Kenapa? Karena Allah itulah kekasihmu yang hakiki. Wa kullu ma yaf'alul habibu, dan setiap apapun yang dilakukan oleh kekasih, mahbubun, maka dicintai. Kalau kekasih kita membuatkan untuk kita apapun yang dibuatkannya, maka segala yang dibuatkannya pun mahbubun, dicintai. Kita cinta dengan seseorang, maka walaupun yang dikasihnya cuma sekeping roti, wah enak, karena kita mencintai yang memberi, yang diberi pun kita cintai. Apapun yang dibuatkan oleh yang mencintai kita, kita rela. Ada apa-apa, tak apa-apa, kata kita malah kita senang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya terus membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, mengingatkan kita setiap kita salah. Semoga Allah berikan ingatan dengan cara yang lembut, bukan dengan cara hukuman. Semoga Allah sadarkan kita dengan cara yang lembut, bilutfihi, dengan sifatnya Al-Latif, dengan nama Allah Al-Latif. Allah bimbing kita dengan cara yang terbaik. Sebab kita takut ada juga yang Allah bimbing dengan cara mau tak mau, bahasa kitanya, dengan cara yang kasar. Sebab kalau ada mau nurut-nurut, mudah-mudahan kita diingatkan Allah dengan cara yang paling baik, kita cepat sadar. Asal salah kita bertobat, asal salah kita bertobat. Tak apa-apalah sementara ni taubat sambal lado dulu, karena lebih baik daripada tak bertobat. Yang penting kita berupaya bersungguh-sungguh. Kata Imam Ali, la kabirata ma'al istighfar, takkan dicatat sebagai dosa besar jika seseorang bertobat kepada Allah. Wala saghirata ma'al istimrar, sebaliknya tak akan dicatat sebagai dosa kecil jika seseorang menganggap enteng dan terus-menerus melakukannya. Karena itu yang paling baik adalah yang banyak bertobat kepada Allah. Kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un, setiap anak cucu Adam banyak berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minallahi taufiq wa bihurmati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, ini ada anjuran secara fikih, karena waktu saya datang tadi saya lihat ketika qomat atau bilal lagi iqamah, semua kita sudah berdiri, padahal kita sudah berada di shaf paling depan, sudah bagus. Tapi baru Bilal mengucapkan Allahu Akbar, semuanya sudah berdiri. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tuntunan fikih kita, tapi tidak apa-apa, boleh ya. Yang paling afdal tuh setiap yang datang jangan duduk belakang, memang langsung menyusun shaf di sini. Asal kita masuk masjid, upayakan kita langsung pilih shaf yang depan, karena hak kita, hak setiap orang yang datang duluan, dia datang di shaf depan. Hanya saja adabnya tentunya, misalnya bagi kita orang umum, orang yang bukan bidang kita untuk jadi imam, janganlah tegak belakang imam, pilih di pojok nih. Ada juga orang yang dia mengetahui dia tidak berhak jadi imam, cuman tahunya shaf paling afdal itu shaf paling depan, langsung saja tegak dan langsung belakang imam. Sementara orang tidak kenal,
apa dia misalnya ya. Tapi kalau sudah kenal tidak masalah. Yang paling afdal itu langsung duduk di shaf paling depan, tidak berdiri waktu qomat, karena kita khusyuk menjawab seperti kita khusyuk menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab dengan khusyuk. Ada pendapat bagi yang muda, yang masih sehat, selesaikan berdoa dulu baru berdiri. Dengan syarat duduk sudah di saf belakang, saf pertama. Tapi kalau kita masih saf belakang, mau tak mau lah kita sudah memang berjalan, atau sudah berdiri. Sebab kalau kita duduk terus, ketinggalan pula nanti. Tapi bagi yang tua, waktu qad qamatus shalah, disitulah dia berdiri. Qad qamatus shalah atau qad qamatus shalah, itu dia berdiri. Ada juga pendapat umum waktu qad qamatus shalah itulah waktu berdiri. Jadi kita nak berdiri pun waktu qad qamatus shalah, dengan syarat kita sudah berada di saf yang di depan. Tapi kalau masih saf di belakang, mau tak maulah kita sesuaikan ya. Itu tidak apa-apa. Jadi tadi saya anggap mungkin sudah di saf semua. Itu di madhab fikih kita. Jadi saya sampaikan karena amanah ilmu, tidak mengatakan itu salah, tapi ada yang paling baik, yang paling afdal itu datang langsung shaf. Waktu qomat kita tidak usah bangkit dulu, minimal waktu qad qamatus shalah baru kita berdiri. Selama sudah bagus barisan. Tapi kalau masih kocar-kacir, mau tak maulah kita berdiri dulu ya, supaya jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Mohon maaf itu saya sampaikan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.